A few moments later. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan materi bab ke-7, yaitu tentang Internet Gateway. Nah, langsung saja kita mulai ke materinya ya teman-teman. Nah, di bab 7 ini ada beberapa materi. Yang pertama yaitu pengenalan Internet Gateway, yang kedua tahapan konfigurasi NIT, yang ketiga konsep konfigurasi WAN, yang keempat konsep WAN dengan metode DHCP, yang kelima klien, yang keenam, konfigurasi WAN dengan metode manual. Yang ketujuh, konfigurasi LAN. Yang kedelapan, konfigurasi NIT. Yang kesembilan, NIT tricks. Yang kesepuluh, perapihan konfigurasi. Dan yang terakhir yaitu IRP. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu pengenalan Internet Gateway. Nah, terdapat 3 PC client, 1 switch, dan 1 router mikrotik yang terhubung ke internet atau ISP. Nah, goals-nya router bisa mendapatkan internet yang nantinya akan di-sharing ke klien, sehingga kumpulan PC client bisa diakses internet. Nah, inilah yang dinamakan konsep Internet Gateway, yaitu menjadikan router kita mendapat internet yang kemudian di-sharing kepada klien. Sehingga jika kita rangkum bahwa network environment bisa kita akses internet baik dari sisi networking tools maupun sisi klien. Nah, kalau sisi klien bisa diinternetan melalui mikrotik, maka router kita sudah bisa kita sebut sebagai internet gateway. Nah, cara menambahkan switch dari internet gateway itu yaitu yang pertama, tambahkan dulu Cisco IO, dan yang kedua, menggunakan image i86b underscore Linux strip L2 Adventure Presex 9 strip ms dot ssa underscore high underscore iron underscore 2019 0423 bin. Yang ketiga, namanya bisa kita ubah menjadi SW strip Cisco. Yang keempat, ikonnya ganti dengan perangkat switch. Yang kelima, internet Ethernet-nya ganti 2. Dan kemudian setelah itu kita save. Nah, jika saya kurang jelas menjelaskannya, nanti saya cantumkan juga linknya, teman-teman. Nah, yang kedua yaitu tahapan konfigurasi Internet Gateway. Nah, konfigurasi WAN yaitu DHCP client atau ISP memberikan DHCP server, kemudian DHCP IP address, kemudian DHCP gateway, dan yang terakhir DHCP DNS. Nah, ini juga ada konfigurasi LAN. Nah, konfigurasi IP address yang mengarah ke klien atau PC. Konfigurasinya juga DHCP server. Dan satu lagi yaitu konfigurasi NIT, yaitu chain, out interface, dan juga action. Konsep konfigurasi WAN. Jaringan komputer WAN atau Wide Area Network adalah jaringan yang menghubungkan beberapa jaringan LAN yang terpisah dalam suatu area yang lebih luas, seperti kota, negara, bahkan benua. WAN juga memungkinkan komputer tersebut untuk berkomunikasi dan berbagi sumber daya antar jaringan LAN yang berbeda. Jaringan WAN juga dapat menggunakan beberapa teknologi transmisi data, seperti kabel fiber optik, satelit, dan gelombang radio. Teknologi yang digunakan tergantung pada jarak dan lokasi antara jaringan LAN yang terhubung. Selanjutnya yaitu konfigurasi WAN dengan metode DHCP client. Yang pertama, DHCP client pada router Ether 1. Yang pertama yaitu buka konsol mikrotik strip 1, kemudian buat DHCP client pada interface yang mengarah ke NIT Ether 1. Kemudian IP DHCP client at interface Ether 1 disable no. Nah, interface Ether 1 interface yang mengarah ke NIT atau ISP. Disable no mengaktifkan fitur DHCP pada Ether 1. Kemudian yang kedua yaitu verifikasi dengan cara IP DHCP client print, IP router print, kemudian IP DNS print. Nah, untuk konfigurasi WAN bahwasanya terdapat dua metode yang bisa kita lakukan, ada yang menggunakan DHCP client dan juga ada yang menggunakan static atau manual. Nah, kita fokuskan terlebih dahulu konfigurasi WAN dengan cara DHCP client baik dengan konsep CLI maupun Winbox. Nah, caranya itu yang pertama, nyalakan dulu perangkat mikrotiknya, kemudian dilihat apakah sudah masuk apa belum, kemudian yang ketiga, loginnya menggunakan bebas ya teman-teman, kemudian passwordnya
1, 2, 3, lalu enter. Yang kelima yaitu mainkan terminalnya, lalu enter juga. Nah, DHCP ini juga dilakukan apabila menu ISP yang menyediakan DHCP server. Jadi, yang bertindak secara DHCP server sebagai generasi ISP yang bertindak sebagai DHCP client itu adalah mikrotik. Sehingga nantinya si mikrotik otomatis mendapatkan IP address dari jaringan internet yaitu SP. Nah, selanjutnya yaitu konfigurasi DHCP client. Nah, konfigurasi DHCP client ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai cara, yaitu yang pertama pakai CLI, yang kedua yaitu Winbox. Untuk melakukan konfigurasi, kita perlu menyalakan perangkat mikrotiknya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu ketik IP DHCP strip client print, lalu enter. Nanti akan muncul IP address dan nantinya kita bisa mengkoneksikan dengan Winbox. Kemudian ketik interface print, lalu enter. Lalu ketik lagi IP DHCP client add interface ether 1, lalu ketik disable sama dengan 0, lalu enter. Kemudian ketik lagi IP address print, maka nantinya akan mendapatkan IP address ether 1. Kalau ingin cek lebih detail, kalian ketik IP DHCP strip client print detail lalu enter. Jadi itu dia cara konfigurasi klien secara CLI ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini. Kemudian konfigurasi WAN dengan metode manual. Yang pertama yaitu metode manual pada router Ether 1. Static akan mengkonfigurasikan secara manual dengan fitur yang ada di DHCP, IP address, gateway, dan juga DNS. Nah, jika udah ada konfigurasi DHCP, hapus terlebih dahulu dengan cara IP DHCP strip client remove number sama dengan 1. Nah, yang kedua yaitu konfigurasi IP address dengan cara IP address add address 192.168.122.50/24. Interface sama dengan Ether 1. Kemudian yang ketiga, konfigurasi gateway dengan cara IP route add gateway sama dengan 192.168.122.1. Dan yang keempat, konfigurasi DNS. Nah, IP DNS server ini yaitu menggunakan sama dengan 8.8.8.8. Kemudian materi selanjutnya yaitu konfigurasi LAN. DHCP server mikrotik ini yaitu menggunakan Winbox. Yang pertama itu buka Winbox-nya terlebih dahulu, lalu login seperti biasa. Kemudian konfigurasi IP address pada interface Ether 2. Kemudian buka IP DHCP server dan juga DHCP setupnya. Nah, ini selanjutnya yaitu konfigurasi NIT. Firewall NIT atau Winbox. Nah, konfigurasi NIT.IP ini yaitu firewall, kemudian NIT. Nah, query-nya yaitu sama dengan IP address connection sharing. SRC-nya sama dengan NIT sama dengan IP address privat source dari PC 1 akan diubah menjadi IP public. Kemudian out interface-nya juga akses yang mengarah ke NIT atau ISP menggunakan IP public ya teman-teman, seperti ini. Kemudian ini selanjutnya yaitu NIT tricks ya. NIT tricks ini NIT-nya hanya untuk user tertentu ya teman-teman. NIT hanya untuk user tertentu, kemudian IP, firewall, dan juga NIT. Yang bisa akses internet hanya PC tertentu juga. Bisa dilakukan definisi IP pada SRC address. Nah, caranya itu yang pertama, kita buka dulu aplikasi Winbox, pastikan kalian sudah terhubung dulu. Kemudian pada bagian IP, lalu ketik firewall, kemudian pergi lagi ke bagian NIT, klik NIT client yang sudah dikonfigurasi, kemudian pastikan IP address-nya si PC 1 dapat beberapa. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu IRP. Nah, IRP ini kepanjangan dari Address Resolution Protocol yang biasa digunakan untuk mapping IP address layer 3 dengan MAC address layer 2. Kemudian untuk menghubungkan kedua device, informasi IRP keduanya harus saling memiliki. IRP bekerja secara IRP bekerja secara dinamik atau otomatis. Nah, kemudian semua interface memancarkan IRP enable.
dapat juga dikonfigurasikan secara manual atau static IRP. Nah, kemudian untuk perapian konfigurasi ini caranya yaitu teman-teman bisa pergi dulu ke bagian IP, lalu ke firewall, kemudian lalu ke NIT, nanti NIT punya kitanya klik 2 kali untuk ke rsc dot address itu hapus, jadi dikosongkan ya teman-teman. Kemudian setelah itu apply dan klik OK. Nah, jadi untuk siapa bisa akses internet ya teman habis itu. Nah, juga untuk saat ini kita tahu bahwasanya IP address yang ada di PC ini berantakan. Misal di PC 1 254, kemudian di PC kan di PC 1 yaitu 254, kemudian di PC 5-nya itu 252. Kan dilihatnya tidak enak. Caranya yaitu pertama matikan dulu PC satu persatu, kemudian nyalakan terlebih dahulu PC satunya, kemudian klik reconnect, kemudian ketik show IP, kemudian yang terakhir ketik IP DHCP. Nah, sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.